yang materi conditional sentence ini saya agak kurang ngerti, tolong dijelasin. Baik, jadi conditional sentence itu dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kalimat bersyarat, atau disilakan dengan istilah lain yaitu kalimat pengandaian. Kita urai satu-satu kenapa disebut kalimat bersyarat. Dari kata conditional dari kata condition, jadi kalimat bersyarat. Kenapa bersyarat? Karena ini merupakan suatu syarat akan suatu keinginan atau harapan yang bisa terjadi atau terwujud jika syaratnya terpenuhi lebih dahulu. Jadi keinginan kita atau harapan kita bisa terwujud jika syaratnya terpenuhi. Misal kalian atau Rizal misalnya berharap begini, jika hujan reda saya akan bermain sepak bola. Artinya keinginan untuk bermain sepak bola akan terpenuhi, ada syaratnya, yaitu hujan harus reda lebih dahulu. Jika hujannya belum reda atau tidak reda, maka Rizal tidak jadi bermain sepak bola. Itu kenapa disebut kalimat bersyarat. Kemudian kalimat pengandaian. Kenapa disebut kalimat pengandaian? Karena di dalam kalimat ini ada unsur harapan atau berandai-andai. Seandainya bla 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 dan seterusnya. Saya akan, jika apa, saya akan apa. Misalnya tadi, jika tidak hujan, saya akan bermain sepak bola. Jika cuaca cerah, saya akan pergi ke Solo dan seterusnya. Jadi disebut kalimat pengandaian. Kemudian yang tadi masih membuat kamu bingung gimana? Yang penjelasannya sama Ya, jadi rumusnya kalimat pengandaian atau conditional sentence type 2 atau tipe kedua ini itu menggunakan if clause sama main clause. If clause ini merupakan syarat, kemudian main clause itu yang menjadi harapan. Jadi main clause atau harapannya baru bisa terwujud jika if clause-nya atau syaratnya terpenuhi. Jadi kalau ditulis rumusnya, if diikuti oleh subjek, kemudian diikuti verb 2, kemudian koma, ada subjek lagi, kemudian would, terus diikuti verb 1. Jadi lengkapnya if clause itu adalah if diikuti simple past tense, if plus s plus verb 2, koma, kemudian main clause itu adalah future atau simple past future. Jadi s plus would plus verb 1. Nah, ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan yang terjadi sekarang. Jadi kenyataan sekarang itu tidak sama dengan yang di dalam kalimat pengandaian tersebut. Jadi misalnya berharap gini, jika hujan reda, saya akan bermain bola. Artinya kenyataannya sekarang masih hujan deras, jadi saya tidak bisa bermain bola. Jadi faktanya itu berlawanan dengan pengandaiannya, seperti itu. Kemudian kalau ingin menghafalkan atau menguasai konsep-konsep itu, ada tips. Yang pertama adalah ada dua aturan. Yang pertama, aturan untuk conditional ini kita menulis faktanya ada dua aturan atau clue-nya. Yang pertama adalah faktanya atau kenyataannya itu selalu berlawanan dengan pengandaian. Berharap hujan, justru tidak hujan. Berharap hujannya reda, masih hujan deras. Berharap bisa bermain sepak bola, kenyataannya tidak bisa bermain. Berharap temannya datang, kenyataannya temannya tidak datang, dan seterusnya. Jadi konsep pertama apa tadi? Berlawanan dengan kenyataan. Itu konsep pertama. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah majukan atau geser verbnya ke bentuk waktu lebih modern. Contoh dari verb 2, verb 2 kita geser menjadi verb 1, verb 2 geser ke verb 1. Kata akan di dalam rumusnya menggunakan would, kita geser menggunakan will. Tapi ingat, selain digeser waktunya lebih modern, juga harus berlaku kebalikan tadi. Berharap positif, kenyataannya negatif. Berharap iya, kenyataannya tidak. Berharap tidak, kenyataannya iya. Jadi berlaku aturan positif, negatif. Jadi tipsnya ada dua. Satu, berlaku aturan positif, negatif, negatif, positif. Berkebalikan antara fakta dengan soal pengandaiannya. Kemudian yang kedua, geser waktunya, geser tensesnya satu tahap lebih modern. Dari verb 2 menjadi verb 1, dari would
menjadi will. Jadi tinggal kalau soalnya memakai verb 2, jawabannya pasti don't atau doesn't, diikuti verb 1. Jika soalnya pakai would, jawabannya pasti will not. It's time to begin the first lesson. Lihat tadi rumusnya if plus s plus verb 2, koma s plus would plus verb 1. Jadi if plus s plus verb 2, koma s plus would plus verb 1. Itu rumusnya. Contohnya misalnya kita lihat di luar sekolah ini masih hujan. Jadi kan kita bisa berharap seperti ini. If the rain stopped, stopnya verb 2, koma I would play football. Dengan kalian misalnya. Kita akan bermain bola nanti kalau hujannya reda. If the rain stopped, I would play football. Bagaimana kenyataannya sekarang? Kenyataannya masih hujan. Kita tidak bisa bermain bola. Jadi faktanya dari if the rain stop verb 2 kita geser menjadi verb 1, positif jadi negatif, jadi menjadi the rain doesn't stop, koma diganti so, kemudian I would play football akan menjadi I don't play football. Jadi lengkapnya dari soal pengandian if the rain stopped I would play football menjadi faktanya the rain doesn't stop, so I don't play football. Itu aturan tadi ya, satu berkebalikan. Soal positif faktanya negatif, soal negatif faktanya positif. Kemudian tips yang kedua tadi apa? Geser waktu tensesnya satu tahap lebih modern, dari verb 2 menjadi verb 1, dari would menjadi will. Tinggal nanti positif negatif jangan lupa gitu. Terus habis itu contohnya apa saja? Contoh yang lain misalnya, itu contoh pertama tadi ya. Misalnya nih, jika tidak menggunakan kata kerja atau verb, kita gunakan to be. Sebagaimana kita ketahui, to be untuk past atau laku adalah was dan were. Tapi untuk pengandian ini semuanya memakai were. Jadi rumusnya bisa kalian lihat di situ atau ditulis kembali. If plus s plus were, koma s plus would plus be. Jadi kalau tidak ada verbnya kita harus menggunakan to be. If plus s plus were, koma s plus would plus be. Contoh, ini sering kalian ucapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Misalnya, Najwa curhat kepada Liza, untuk memilih mapel peminatan, misalnya, saya bingung memilih fisika atau biologi. Sebagai sahabat, teman sekelas, bisa baca kan memberi nasihat atau saran. Sarannya biasanya bagaimana? Jika saya menjadi kamu, saya akan memilih apa? Fisika atau biologi, misalnya biologi. Nah, coba kamu ucapkan yang lengkap tadi. Jika saya menjadi kamu, saya akan memilih mapel biologi. Oke. Nah, di sini itu sering kalian ucapkan. Artinya secara tidak sadar, secara spontan, kalian sudah menyatakan atau memberikan contoh penerapan tipe 2 ini. Jika saya menjadi kamu, saya akan bla bla bla. Itu berarti contoh pengandian atau kondisional tipe 2. Padahal, apakah Rizal bisa menjadi Najwa? Tidak mungkin bisa. Saya tidak mungkin menjadi kamu. Maka saya tidak akan mengambil mapel biologi. Jadi dari contoh, jika saya jadi kamu, if I were you, saya akan memilih atau mengambil mapel biologi. I would take biology lesson. If I were you, I would take biology lesson. Faktanya bagaimana? Saya bukan kamu. Dari were, to be were digeser ke to be juga, tapi maju. Dari to be were digeser menjadi to be is atau am atau are. Jadi menjadi if I were you menjadi faktanya I'm not you. Terus so dari I would take biology menjadi I will not take biology. Jadi if I were you, I would take biology. Faktanya menjadi I am not you, so I will not take biology. Atau I am not you, so I don't take biology. Itu mungkin bisa
terjawab pertanyaan kalian? Iya Pak. Sudah paham ya berarti ya? Nah, tetap semangat. Terima kasih yang sudah menyaksikan konten ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, terutama pelajar-pelajar SMA dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe segera di subscribe karena kita akan selalu update dengan materi-materi yang bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Ketemu lagi dengan Eko Semangat channel yang kreatif dan inovatif. Assalamualaikum.